Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta apresiasi puisi para mahasiswa yang saya sayangi, pertanyaan saya, apakah Anda masih belum menggeluti dunia puisi? Bagaimana mau belajar apresiasi puisi dengan baik kalau Anda tidak menggeluti puisi? Baik, supaya kita ditutupi jalan yang lurus, kita selalu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim ketika kita beribadah. Ya Allah, lindungilah, berilah kekuatan kepada kami, limpahkanlah hidayahmu kepada kami, semoga kami menjadi orang-orang yang benar di muka bumi. Kita selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Nabiullah, mengucapkan selawat dan salam atas namamu ya Allah, ya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kami bisa melanjutkan perjuanganmu untuk menyempurnakan akhlak, dimulai dari diri kami sendiri, keluarga kami, lingkungan kami, dan di mana saja kami berada. Semoga kita menjadi umatnya yang terpilih di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbil alamin. Saudara sekalian, kalau pertemuan kita terdahulu kita membicarakan tentang puisi anak dan puisi kanak-kanak, bahagian dari sastra anak dan sastra kanak-kanak yang mempunyai dua dimensi, yaitu dari orang dewasa untuk anak-anak dan dari anak-anak itu sendiri muncul secara spontanitas. Bagi kita orang dewasa, tentu kita yang proaktif membangun sastra anak, karena dengan kita membangun dan anak-anak mendapat wadah, mendapat media mendengarkan atau menyaksikan sastra anak, harapan kita masyarakat yang sastrawi akan muncul di generasi yang akan datang, yaitu masyarakat sastrawi itu yang saya katakan adalah masyarakat yang sensitif, yang penuh dengan etika, yang selalu menaungi atau memahami bahasa-bahasa yang santun, berperilaku yang santun, dan tidak sekedar mengucapkan kata-kata, tapi dia harus memproses kata-kata itu, memilih kata-kata yang tepat untuk sesuatu yang tepat, dan dikenal dengan diksi dan menggunakan bahasa yang mempunyai nilai-nilai estetis. Itu yang kita harapkan. Dunia sastra membentuk kepribadian manusia. Kalau boleh saya katakan, setelah ajaran agama, untuk kepribadian itu adalah ajaran yang disampaikan oleh karya sastra. Agama yang bisa kita baca lagi, suatu buah ajaran yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dilengkapi oleh hadis-hadis Nabi dan ijma ulama. Lalu karya sastra dapat berperan melengkapi atau melanjutkan hal-hal yang bernilai estetika. Saudara-saudara yang saya hormati, sasaran puisi yang kedua itu adalah untuk anak muda. Kalau di dalam pantun kita mengenal namanya pantun muda-mudi. Sama halnya sebetulnya pada puisi. Sebetulnya bentuk-bentuk puisi muda-mudi ini subur, sangat subur tumbuhannya, tapi dalam bentuk lirik-lirik lagu, dalam bentuk lirik-lirik lagu. Kenapa? Karena usia-usia muda itu sangat subur memainkan perasaan, hal-hal yang sesuatu yang bisa dijadikan hal-hal yang romantis, pertemuan, perpisahan, sesuatu hal yang romantis. Nah, memang gejolak remaja
itu ada emosi-emosi yang ekspresif. Nah, cuma saja bagaimana hal-hal yang sifatnya romantis dalam diri manusia, hal yang ekspresif dalam diri manusia ditata dengan bagus sehingga keluarnya dalam keadaan bentuk yang santun, yang menjunjung tinggi konsep-konsep estetika dan punya makna-makna yang bernilai etika. Saya tidak mengkhawatirkan puisi-puisi remaja karena pada masa-masa itulah salah satu alternatif bagi kalangan remaja adalah membuat puisi. Cuma saja kelemahan pada puisi-puisi remaja itu adalah puisi-puisi yang sifatnya personal. Di dalam tulis puisi dikatakan puisi-puisi diapan. Para remaja membuat, kalau dulu orang menggunakan buku diary, kalau sekarang lewat HP. Ada sesuatu dia tulis. Satu yang jadi kenangan. Dan dia tulis. Dijadikan kata-kata mutiara, dijadikan kata yang sebenarnya romantis. Dan lalu banyak remaja sekarang mengekspresikannya, membuat narasi puisi dalam bentuk konten. Bagus, usaha itu bagus. Nah, kelemahannya adalah bagaimana persoalan pribadi itu bisa diangkat menjadi persoalan yang sifatnya universal. Dari mana dia bisa melihat? Yaitu dia bisa memilih kata atau diksi, ungkapan-ungkapan atau gaya bahasa yang berlaku secara universal. Karena apa yang dirasakan oleh kalangan remaja secara personal, sebetulnya juga secara universal orang juga merasakan. Manusia itu merasakan kekecewaan, patah hati, sukacita, romantika dalam hidup, perjuangan dalam mencari pasangan. Semuanya manusia mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kenapa ketika diungkapkan kita lebih kepada pencurahan secara personal, sehingga teks yang dibuat seolah-olah milik pribadi, bukan milik orang kebanyakan. Mari kita lihat misalnya dari lirik lagu yang belakangan ini viral. Kita lihat pertama kali adalah lirik lagu Lesti Kejora ketika dia menang jadi juara 1 di A1 di salah satu televisi swasta. Lagu kebanggaannya itu ada Kejora, viral lagu itu. Nah, kata Kejora itu kan bunga. Identik sebetulnya yang menyanyikan itu laki-laki. Identik. Mohon maaf, Kejora itu kan bintang, Kejora. Tapi biasanya diungkapkan laki-laki kepada perempuan. Tetapi kenapa ketika Lesti yang menyanyikan itu, orang tidak memandang itu? Karena sudah menganggap kata Kejora itu, bintang Kejora itu bisa milik laki-laki, bisa milik perempuan. Itu satu. Kemudian ada peristiwa yang tragis yang berkaitan dengan perpisahannya Lesti dengan Rizky 2R yang sudah memacarinya selama 5 tahun. Lalu meskipun tidak ada hubungan lagi, Lesti dengan berbesar hati menghadiri pernikahannya di Bali. Ini luar biasa bagi kalangan anak muda. Sangat luar biasa. Muncul lagu yang dibuat oleh Adibar, lirik lagu pencurahan, kulepaskan dengan ikhlas. Dari judulnya saja itu ada suasana romantis.
Ada 5 diciptakan di sana. Kulepaskan dengan ikhlas. Ada hal-hal yang ingin tahu orang terhadap teks itu. Didukung oleh peristiwa yang dihadiri oleh Lesti pernikahan. Lalu muncul lagu. Suasana itu mengiringi popularitas lagu ini hingga viral. Saudara-saudara sekalian, kemudian dilanjutkan lagi dengan munculnya lagu Kepastian yang dibawa oleh Aurel. Hampir sama peristiwanya seperti Lesti. Dimulai dengan peristiwa kita tahu mengikuti di media massa. Begitulah Aurel, lagu Aurel. Dimulai dari peristiwa yang kita ikuti dalam infotainment di YouTube, bagaimana dia berpacaran dengan YouTuber Hatta dan katanya mendekati keseriusan. Sebagai wanita yang sudah dewasa, apalagi Aurel berniat ingin nikah muda, tentu dia ingin kepastian karena dia mungkin sudah berapa kali berpacaran, putus, dan ini dari mulai bersama-sama membuat konten, akhirnya ada kecocokan dan berlanjut. Sebagai seorang wanita, tentu dia ingin minta adanya kepastian. Muncul lagu tentang kepastian, ya viral karena itu mewakili juga secara universal. Memang itu lagunya lagu yang ada kaitan secara personal tentang kehidupannya si Aurel, anaknya anak. Tetapi itu mewakili secara universal semua orang yang berhubungan tentang minta kepastian, itu udah jelas pasti. Apalagi perempuan. Jadi menyambung dia. Kalau kata Sutarji, apa yang ada padaku ada pada kalian. Jadi ada apa yang ada pada Aurel juga ada pada kalian yang menyaksikan, yang memviralkan lagu, yang menyukai lagu ini. Setelah ada jawaban kepastian, Hatta buat acara dengan konten juga menyewa kapal pengisi. Lalu di dalam peringatan hari ulang tahunnya Aurel, dia kasih cincin warna ungu sebagai bentuk kepastian dan keseriusannya. Aurel pun berbunga-bunga. Habis itu lenyaplah sudah lagu, karena sudah ada jawabannya, kepastian itu. Tapi seandainya langkah itu tidak dilakukan oleh Hatta, mungkin akan terus viral. Nah itu pula lah yang kita bisa melihat misalnya dalam suasana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti Sule dengan Natalie. Meskipun bukan berupa lirikan puisi, tapi bisa dijadikan inspirasi lagu. Anak Sule mengatakan dia membuat, Rio Febrian mengatakan dia membuat lagu itu inspirasi dari dia berhubungan dengan pacarnya, dengan tentang kasih cinta, kasih orang tuanya. Akhirnya dia muncul lagu-lagu yang baru terakhir itu trilogi yang dikatakannya. Ada lagu Cuek, Matra Cinta, dan sebagainya. Itu inspirasi. Nah, di kalangan Anda, mari sekarang menulis puisi. Tidak hanya membuat larik-larik saja. Bagaimana puisi itu bisa mewakili rasa secara kolektif orang lain. Jadi tidak sifatnya personal, pribadi. Kalau pribadi itu tadi dikategorikan pada puisi kamar. Anda cukup buka pintu kamar, masuk dalam kamar, kunci, lalu Anda nikmatilah sendiri. Kalau Anda beritahukan kepada orang, orang tertawa. Orang menyoraki, bukan prihatin, justru orang menyoraki. Rasain lo
ada orang-orang lagi yang benci Anda. Mungkin Anda dibully kalau zaman anak sekarang. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, apa kiat-kiatnya kita yang menulis puisi itu? Ya jelas, yang pertama ada amanat yang sifatnya universal. Seperti berkali-kali saya katakan, ya secara langsung atau tidak langsung orang membaca saja aku, pesannya itu universal sekali. Aku kalau sampai waktu itu, aku mau tak seorang kan merayu tidak juga kau. Manusia itu punya batas kesabaran. Laki-laki, perempuan, tua, muda, sama semuanya. Sehingga statement itu dibuat oleh Khairil jauh sebelumnya, lebih dari 75 tahun. Sampai sekarang orang masih merasakan getarannya. Atau bagaimana orang ingin mendekatkan diri kepada yang Khalid, dibaca, ditulis oleh Abu Hamzah. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Orang tidak, setiap saat orang beriman dia selalu menyerahkan diri kepada Allah, mengingat Allah. Dalam termangu juga masih mengingat Allah. Dalam suka, dalam duka. Itu yang diharapkan sebagai umat. Nah, kalau sudah persoalan lari, lalu bagaimana larik ini mau kita sajikan? Dengan gaya apa? Masakan apa? Kalau hidangan sudah kita siap masakan itu dalam style bagaimana? Hidangan yang mau kita sampaikan. Kalau dalam lirik puisi mau gaya apa kita pakai? Hip hop, reggae, pop kreatif, rock, blues, jazz. Tinggal kita, kesukaan kita yang mana. Karena kalau orang-orang kreatif, sebuah lirik bisa dibuat beragam-ragam. Lagu pop bisa didangdutkan. Banyak lagu pop yang didangdutkan. Tinggal mengikuti aja lirik. Gimana ketukannya yang tepat. Yang penting kita tahu pakem genre lagu masing-masing. Mari kita mulai mencoba. Caranya ya jelas. Jangan sekali mencoba lalu ingin berhasil, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Otomatis kita harus sering melakukannya. Berkali-kali kita lakukan. Mungkin sekali tidak bisa, 2 kali, 3 kali, terus berkali-kali kita lakukan. Sehingga mungkin pada satu titik apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Maka di sanalah ketemunya si penulis lagu dengan si penikmat lagu. Dan karya Anda akan dihargai. Ya faktor luck saja orang tiba-tiba bisa jadi viral. Bukan tidak ada seperti apa dilakukan oleh si Keke. Aku bukan boneka. Walaupun liriknya hanya sederhana, tapi dengan musiknya yang sedikit agak kocak, agak dimainkan, akhirnya viral. Dan itu satu-satunya barangkali lagu Indonesia yang ditulis oleh pemula dan dinyanyikan langsung oleh pemula lalu viral. Bahkan konon katanya bisa trending itu mengalahkan penyanyi Hollywood Lady Gaga. Itu luar biasa. Tapi setelah itu dia dibully habis-habisan. Ada yang mengaku karya dia macam-macam. Ada yang pengiringnya mengatakan membuli dia juga sampai dia frustasi. Itu biasa. Itu mendewasakan. Kalau Anda tidak siap untuk dibully, ya berkurung aja dalam kamar, tak usah berkarya. Orang membuli Anda berarti dia punya perhatian pada Anda. Kenapa dia bully? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan selera dia.
kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan hati orang ramai, tapi kita bisa memulainya. Kita akan tahu siapa nanti yang berselera dengan karya. Anda sebagai penulis puisi, cermati lagu-lagu orang, lirik-liriknya yang puitis. Sebagai orang yang belajar apresiasi puisi, tentu Anda tidak akan mudah membuat lirik-lirik yang murahan. Itulah kita berharap Anda bisa menciptakan lirik-lirik yang puitis. Dengan demikian, nanti lagu-lagu Indonesia akan diwarnai dengan lagu-lagu yang puitis yang berkualitas. Bukan tidak mungkin di antara Anda ada yang menjadi pencipta lagu. Selamat bekerja, semoga Anda berhasil. Kita mulai masuk ke dunia kreatif, menciptakan puisi-puisi yang dijadikan lirik lagu untuk orang-orang dewasa. Masalah-masalah percintaan, kasih sayang, patah hati, persoalan orang-orang dewasa, saya persilahkan pada Anda. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau Anda hanya mengukir puisi-puisi yang sifatnya personal, orang tidak akan menyukai. Tapi yang sifatnya universal, nilai-nilai universal, semua orang merasakan. Yakinlah, lagu-lagu Anda akan selalu di hati pemirsa. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.